Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kelahiran Dajjal menjadi sebab awal berkembangnya kesialan dan musibah besar bagi orang tua serta seluruh umat manusia. Bagaimana tidak, Dajjal adalah makhluk yang kelak akan mendatangkan malapetaka terbesar menjelang hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kehamilan ibu Dajjal bukanlah sumber kebahagiaan, melainkan sumber tersebarnya bencana fitnah yang sungguh besar dan luar biasa. Di waktu hamil, kandungan ibu Dajjal dari hari ke hari semakin terlihat membesar. Ketika janin di dalam kandungan ibu Dajjal sudah berusia 9 bulan, maka tibalah waktunya detik-detik kelahiran bayi Dajjal ke dunia yang sangat menakutkan. Seperti apa kisahnya? Simak terus videonya hanya di channel Cahaya Quran. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Setelah sang ibu melahirkan Dajjal, maka keadaan langsung berubah seketika. Dajjal dilahirkan dalam kondisi yang cacat dan memprihatinkan. Mata sebelah kanan Dajjal terlihat buta, namun ada pula yang mengatakan yang buta adalah mata kirinya. Peristiwa aneh ini lantas membuat orang tua Dajjal syok. Mereka sangat sedih ketika mereka melihat kekurangan dan kelainan yang dialami si buah hati mereka. Apa nantinya kata para tetangga ketika menyaksikan kondisi anaknya? Lalu bagaimana nasib bayi aneh itu setelah besar nantinya? Kelahiran Dajjal berangsur-angsur membawa penderitaan untuk orang tuanya. Selain kebutaan pada sebelah matanya, Dajjal juga memiliki ciri-ciri buruk lainnya. Di antaranya kondisi rambutnya lebat dan rambutnya juga tampak keriting. Kaki Dajjal juga mengalami kelainan, yaitu kakinya membengkok sehingga saat berjalan susah dan tidak normal. Selain itu, Dajjal juga memiliki warna kulit yang cukup aneh, yaitu kulitnya berwarna merah. Keningnya Dajjal juga cukup lebar. Anehnya lagi, tubuh Dajjal terlihat menggempal dan juga berpostur pendek. Dada Dajjal juga terlihat bidang. Begitulah banyaknya kecacatan yang dimiliki Dajjal, tapi seperti inilah yang terkadang membuat orang tuanya sedih. Di hari masa-masa kecil, Dajjal melakukan tingkah yang cukup aneh. Kebiasaan yang dilakukan Dajjal diantaranya suka tidur dengan rentan waktu yang cukup lama. Entah di waktu malam atau siang, Dajjal selalu tertidur layaknya mayat hidup. Anehnya lagi, Dajjal tidak mau meminum air susu ibunya. Hal inilah yang menyebabkan payudara sang ibu membengkak dan besar dan mendatangkan sebuah penyakit. Kebiasaan Dajjal yang aneh itu lambat laun mendatangkan malapetaka untuk ibunya. Tidak lama berselang sekitar 2 bulan, ibu Dajjal akhirnya meninggal dunia. Tidak hanya terhadap ibunya saja, Dajjal juga membawa malapetaka untuk ayahnya sendiri. Semenjak dilahirkan, kebiasaan Dajjal hanya tidur-tiduran terus selama kurun waktu 4 tahun. Hal ini sungguh membuat sang ayah stres melihat kondisi anaknya itu. Pada suatu malam, sang ayah Dajjal sedang terlelap tidur, tiba-tiba muncullah peristiwa gaib pada tubuh si Dajjal. Dajjal yang selama ini hanya tidur, tiba-tiba terbangun dan merangkak layaknya bayi normal. Dajjal kecil merangkak menuju sebuah patung berhala yang disembah ayahnya itu. Kemudian Dajjal tidur di samping berhala itu. Di pagi harinya ayah Dajjal pun bangun dan kaget melihat Dajjal tidak ada. Saat dicari, ternyata Dajjal telah tidur di samping Tuhannya, yaitu patung berhala sapi. Melihat fenomena gaib yang dialami anaknya, sang ayah lalu mengabarkan kejadian itu kepada para tetangganya. Orang-orang yang mendengarkan kabar itu pun kemudian ramai-ramai datang untuk melihat peristiwa itu. Hal ini memang dipandang sungguh ajaib. Pasalnya belum pernah sama sekali Dajjal merangkak sendiri karena selama ini dia hanya tidur-tiduran saja setiap harinya. Kabar kesaktian Dajjal itu akhirnya sampai di telinga hakim kerajaan. Di hati hakim muncullah keinginan untuk memiliki anak ajaib itu. Kemudian si hakim membuat jebakan untuk merampas anak itu dari ayahnya.
Ayah Dajjal kemudian disidang di hadapan Tuan Hakim untuk dipaksa mengakui kalau berita yang diberikannya adalah bohong dan hanya settingan belaka. Si ayah Dajjal dituding bahwa dialah yang menaruh Dajjal di pangkuan patung berhala sapi. Namun ayah Dajjal menyangkal tuduhan tersebut. Karena membantah tudingan, akhirnya ayah Dajjal disiksa dan dimasukkan ke dalam sel tahanan kerajaan, sementara Dajjal kecil diambil pihak istana. Setelah itu karena sakitnya siksaan yang dijatuhkan, akhirnya ayah Dajjal mengakui tuduhan dari Tuan Hakim itu. Kemudian ayah Dajjal diusir dari negeri itu. Ia lalu hidup sendiri di tempat asing dengan penuh kesusahan dan kesakitan. Nasib malang yang dialaminya ini adalah sebab dari kelakuan anaknya sendiri. Setelah lama hidup menderita dalam pengusiran, maka akhirnya ayah Dajjal pun meninggal dunia. Hari-harinya Dajjal diasuh oleh istana kerajaan kurang lebih 1 tahun. Namun setelah itu negeri tersebut digoncang bencana yang sangat besar. Hal ini terjadi karena Allah sangat murka kepada negeri Samiri. Hal ini disebabkan orang-orang itu banyak sekali melakukan dosa dan kemaksiatan. Di antaranya merajalelanya kemusyrikan dan penyembahan terhadap patung-patung berhala. Setelah dilanda musibah dahsyat, akhirnya hancurlah negeri itu. Penduduk desanya pun mati kecuali Dajjal. Dajjal kecil lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan malaikat Jibril untuk melindungi Dajjal dengan membawanya ke sebuah tempat. Dajjal diselamatkan dan dibawa oleh malaikat Jibril menuju ke sebuah pulau kecil. Lokasinya berada di tengah air lautan. Konon pulau kecil tersebut berlokasi di Laut Yaman. Pulau itu sungguh menyeramkan karena terdapat ular menakutkan dan hewan berbulu lebat yang menjaga pulau misterius itu. Tidak semua orang bisa menemukan pulau itu, karena hanya orang tertentu yang pernah menyinggahinya. Salah satunya adalah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Tamim Ad-Dari. Sahabat yang beriman, demikian sepenggal kisah singkat kelahiran dan masa kecil Dajjal. Semoga menjadi pengetahuan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.